I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Hari ini kita masuk pada materi metamorfosis. Apakah anak-anak ibu tahu pengertian dari metamorfosis ini? Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh setelah kelahiran. Metamorfosis terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu metamorfosis sempurna, yang kedua metamorfosis tidak sempurna. Ciri metamorfosis sempurna yaitu satu, mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap perkembangannya. Dua, mengalami fase pupa atau kepompong. Ciri metamorfosis tidak sempurna yaitu yang pertama, mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Dua, mengalami fase pupa atau kepompong. Tahap metamorfosis pada hewan. Yang pertama yaitu telur. Telur merupakan tahap pertama dalam kehidupan seekor hewan. Telur berasal dari sel telur yang dimiliki oleh betina. Sel telur kemudian dibuahi oleh jantan dan berubah menjadi telur. Para betina biasanya menyimpan telur mereka di tempat yang paling aman, sekaligus paling sesuai bagi bayi-bayi mereka saat menetas nanti. Nah, yang kedua yaitu nimfa. Di dalam telur, bayi-bayi hewan ini mulai hidup perlahan tapi pasti. Organ tubuh mereka mulai terbentuk dan berfungsi. Setelah semuanya siap, telur ini mulai menetas dan memiliki penampilan yang menyerupai induk mereka dalam versi yang lebih kecil. Bayi-bayi hewan ini kemudian dikenal dengan istilah nimfa dan hanya terjadi pada hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, yang ketiga yaitu larva. Normalnya, hewan yang melewati tahap atau fase larva akan mengalami metamorfosis sempurna. Namun, beberapa hewan dengan metamorfosis tidak sempurna akan kerap kali terlahir sebagai larva. Nah, yang keempat yaitu pupa atau kepompong. Setelah mengumpulkan makanan yang cukup, larva akan berhenti makan, lalu mulai menutup diri dan berubah menjadi kepompong atau pupa. Selama berubah jadi kepompong, larva hewan tidak bisa pergi kemana-mana. Untuk melindungi diri dari pemangsa atau gangguan luar, larva melapisi kepompong mereka dengan kerangka kuat yang dikenal dengan nama kokon. Nah, yang kelima yaitu imago. Setelah menyelesaikan fase sebelumnya, para hewan akan keluar dari kepompong mereka, bukan sebagai larva, melainkan imago atau hewan dewasa yang dengan penampilan yang jauh berbeda. Selain penampilan yang berubah, para hewan yang sudah memasuki fase imago juga memiliki habitat dan makanan yang berbeda. Kupu-kupu misalnya, mereka tidak akan lagi tinggal di dedaunan melainkan terbang ke wilayah yang memiliki kelembapan tinggi dan menyantap madu. Nah, kupu-kupu termasuk metamorfosis sempurna ya, yaitu telur, ulat atau larva, kepompong atau pupa, ulat dewasa atau imago. Ulat atau larva adalah bentuk muda hewan yang mengalami metamorfosis. Nah, selanjutnya yaitu kepompong atau pupa adalah tahap hewan dari larva menuju dewasa. Dan selanjutnya yaitu setelah kepompong keluarlah kupu-kupu dewasa. Selanjutnya adalah belalang. Belalang termasuk metamorfosis tidak sempurna. Kenapa belalang termasuk metamorfosis tidak sempurna? Karena belalang tidak melalui tahap larva dan kepompong, layaknya seperti kupu-kupu yang melalui metamorfosis sempurna. Nah, itulah perbedaan metamorfosis pada belalang dan kupu-kupu. Ananda sudah tahu ya, apa perbedaan metamorfosis pada belalang dan kupu-kupu. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas pada Ananda semuanya.
yaitu yang pertama, carilah metamorfosis pada kata, yang kedua, carilah metamorfosis pada lalat. Tugas yang Ibu berikan di kumpul minggu depan ya. Ibu harap Ananda semua paham dengan materi yang Ibu berikan. Kalau ada salah dan janggal